4 jari artinya akhirnya 1 sama 3, 2 nggak diajak gitu. Oh gitu. 1 sama 3, 2 nggak diajak. Ade Armando kasih kesempatan ngomong, dia bilang, ini pendukung Anies harus siap-siap. Akan nanti kalau Anies nggak masuk putaran kedua mendukung Ganjar. Atau pendukung Ganjar harus siap-siap. Putaran kedua kalau nggak masuk mendukung Anies. Siap nggak? Gitu. Terus penontonnya semua nggak apa-apa. Terus ditanya lagi kan sama pembawa acaranya, apa nggak apa-apa, yang penting bukan 2. Katanya kalau kita muji sesuatu itu yang bagus tuh gak ada duanya. Ketika kekuasaan dikangkangi, ketika kekuasaan didominasi, ketika kekuasaan diselewengkan, maka saat itulah keadilan bangkit. Saat itulah rasa kita dilukai, hati nurani bangkit. Sekarang di tingkat grassroots nih, oke lah di tingkat elit nih dengan pengalaman bisa, tapi bagaimana untuk merealisasikan setelah jurang ini dibangun sejak lama itu? Masih mungkin nggak kira-kira? Dan bagaimana kira-kira? Melalui podcast-podcast seperti ini, ya kan? Salah satunya, supaya masyarakat di tingkat grassroots bisa ngelihat bagaimana perbincangan kita, ya kan, apa yang menjadi alasan-alasan, ya kan, alasan-alasan yang bukan dibuat-buat sebenarnya. Ini kan sambil jalan nih, kayak ada orang bilang salam 4 jari lah kalau saya kan, itu kan sambil jalan, itu bukan dari kita yang mengajak. 4 jari apa sih 4 jari maksudnya nih? 4 jari artinya akhirnya 1 sama 3, 2 nggak diajak gitu. Oh gitu. 1 sama 3, 2 nggak diajak. Baru paham gue. Salam 4 jari gitu ya. 1 sama 3, 2 nggak diajak. Kejam sekali ya. Mungkin karena beda ideologi kali ya. Iya, itu tadi karena nggak ada ideologi. Jadi itu tadi ya kan, itu sudah mulai muncul sendiri, Ustaz. Gitu. Jadi gerakan-gerakan seperti itu muncul. Terus kan dicoba adu domba oleh Ade Armando, sebut aja nama lah. Iya. Di satu acara, ya kan? Ya kan, di situ ada Ade Armando, ada Mas Sinton dari rekan saya di PD Perjuangan, terus ada Ustadz Jazilul kalau nggak salah dari PKB. Terus Ade Armando kasih kesempatan ngomong, dia bilang, ini pendukung Anies harus siap-siap. Akan nanti kalau Anies nggak masuk putaran kedua mendukung Ganjar. Atau pendukung Ganjar harus siap-siap. Putaran kedua kalau nggak masuk mendukung Anies. Siap nggak? Gitu. Terus penontonnya semua nggak apa-apa. Terus ditanya lagi kan sama pembawa acaranya, apa nggak apa-apa, yang penting bukan 2. Gitu. Dan itu spontan, itu bukan masa yang dibawa oleh Mas Sinton atau masa yang dibawa oleh Bang Ustadz Jazilul gitu. Jadi sebenarnya udah mulai, karena itu tadi yang saya ulangi dari awal, orang-orang kalau punya ideologi satu level tertentu, tingkat kebenaran dan salahnya itu ketemu. Salam 4 jari. Salam Pak. Jadi Ustaz, nomor 2 nggak diajak. Kata tapi orang itu bukan tua, kita yang ngomong kan gitu. Katanya kalau kita muji sesuatu itu yang bagus tuh gak ada duanya katanya. Gawat. Kagak ada duanya. Masuk itu barang. Kalau saya nambahin dikit, Sat. Antara perasaan pembelahan karena periode yang lama gitu dibelah bahwa ada dikotomi antara nasionalis dan agamis itu loh. Itu tidak ada pembelahan yang ideologis. Itu kategorisasi saja. Tidak ada pembelahan. Tapi pembelahan antara bainal haq wal batil itu ideologis. Jadi kita nanti akan disatukan karena yang satu dukung al-haq,
yang satu dukung al-batil, bukan karena yang satu nasionalis dan agamis. Jadi bisa. Bisa ya? Bisa. Karena kan dulu isunya nih, yang digembosin pokoknya hajar merah dulu sendirian kan gitu ya. Udah sombong banget gitu ya. Kok bisa berbalik gini, yang ini gimana ceritanya ya? Kalau saya gini, semua ada konteksnya. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami konteksnya. Konteksnya adalah ketika kekuasaan dikangkangi, ketika kekuasaan didominasi, ketika kekuasaan diselewengkan, maka saat itulah keadilan bangkit. Saat itulah rasa kita dilukai, hati nurani bangkit. Jadi siapapun Anda, kalau istilah kita ada island of integrity, pulau integritas itu. Siapapun Anda, agama apapun, partai apapun, kalau melihat orang yang culas, orang yang saya sebutnya benar-benar ingin mengangkangi kekuasaan, maka rasa keadilan kita akan mempersatukan kita. Masih terlalu lembut, emang ada gitu benar. Artinya sebetulnya yang mempertemukan bapak-bapak itu ini. Itu kan kalau kata. Empat jari saya ini. udah terlalu sering ngomong terlalu keras. Jangan-jangan cuma kepentingan elektoral aja gitu. Iya, justru. Atau karena apa sih sebetulnya kok justru tiba-tiba secara jadi elektoral ini kan justru sesuatu yang sebenarnya sulit menaikkan ya. elektoral ya. Ya? Ustadz ya. Kalau kita bicara 4 jari ini kan nggak menaikkan elektoral. Ya. Malah kadang-kadang malah membingungkan. Ini apa sih maksudnya ya kan? Ya. Nomor 4 ini di mana gitu. Tapi itulah kadang-kadang, ya itu yang saya selalu katakan. Dalam kontestasi demokrasi ini bukannya kita sok baik ya, tapi kita nggak mau bilang diri kita baik, tapi kita bolehlah bilang kita bukan orang jahat gitu ya. Ya. Boleh lah. Ya boleh lah ya. Kok nggak baik-baik banget Nggak gitu baik-baik banget, tapi kita bukan orang jahat. Artinya di luar soal menang kalah, ada masalah benar salah juga. Ya. Jadi saya selalu katakan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga selalu ingetin, bahwa ini menang kalah itu penting dalam demokrasi, ya kan? Ini kan kontestasi, kampanye pilpres. Tapi yang paling harus kita takuti itu adalah kita takut salah, bukan takut kalah. Takut salah itu juga nggak mau membawa rakyat membodohi, ya kan? Nggak mau naikin bansos sampai 500 triliun. Hanya untuk tahun politik. Bukannya kita nggak mau bagi bansos ya. Ya. Tapi kalau kita banding, kalau emang kita benar-benar orang-orang yang membagi bansos karena empati, karena sayang rakyat, seharusnya nilai bansos 2024 itu tidak lebih tinggi daripada nilai bansos tahun 2021 ketika kita sedang puncak-puncaknya COVID. Pandemi. Saya itu tadi malam bicara itu di ILC, saya hampir menangis. Sekarang juga ini mulai berat buat saya karena saya kehilangan istri saya waktu COVID 2021. Saya di situ melihat bukan dari sisi saya, dari sisi istri saya bukan pencari nafkah di keluarga. Tapi di tahun itu, di hari-hari itu, ratusan ribu pencari nafkah itu wafat karena COVID. Dan pencari nafkah itu yang hidup pun kehilangan pekerjaannya. Jadi bayangkan kebutuhan bansos di tahun 2021 itu, di mana itu puncaknya, karena dimulai 2020, PHK-nya udah mulai 2020, kehilangan pekerjaannya mulai 2020 Maret tuh kan. Kok bisa-bisanya nilai bansosnya setelah dibandingkan, ini data ya, ini fakta. Saya dapatnya dari majalah Kontan. Ini bukan saya ngarang gitu. Nilainya kalah sama tahun 2024 yang katanya El Nino sebenarnya udah lewat. Januari udah selesai katanya. Terus curah hujan udah bagus, jadi bentar lagi panen. Nah, ini orang macam apa yang begitu sih? Susah ya jelasinnya ya. Apa ya? Jadi ya orang nggak punya agama pun kalau dia dibesarkan di dunia yang umum, bergaul umum akan mengatakan itu zolim.
Bengis. Anda ini marah sama siapa sih sebetulnya? Nggak tahu. Aduh, tapi itu buat saya benar-benar ini ya, heartbreaking. Saya ketika baca data itu. Iya, saya tanya marahnya sama siapa gitu kan. Apa salahnya Prabowo sama Gibran gitu. Susah bilang salahnya apa. Orang kalau nggak punya ideologi susah juga kita bilang salah apa ya dia gitu ya. Tapi nggak ada benernya juga.